Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rokuman FX. Video kali ini saya akan berkongsi tentang mengapa kita perlu belajar banyak price action ataupun mengapa kita perlu belajar banyak jenis price action. Oke, so pertama sekali alasannya adalah supaya kita boleh reading market, ya memang itu adalah kemauan seseorang trader ataupun semua trader. Poin yang kedua adalah supaya kita mengetahui para stop loss dan take profit kita. Dan yang ketiga, supaya kita dapat membuat prediction atau andaian pergerakan harga semasa ataupun harga seterusnya. Oke, so kita akan kupas satu persatu. Kalau kita belajar price action, kita pasti akan boleh membaca market di dalam forex trading. Oke, so ini adalah chart gold ataupun XAUSD M30. Pertama sekali kita akan trading market. Contohnya kita akan start daripada sini, oke? Sebelah kanan di hadapan kita nih. Oke, first kita akan nampak di sini ada pool. Ya, semua orang pasti akan tahu lah. Ini ada pool dan kita ada channel. Dan kalau ada channel berarti pasti price akan membuat pool balik ataupun ini kita kenali sebagai setup price action. Dia adalah flag ataupun channel. So ini adalah price action, flag ataupun channel, ataupun ini juga dikenali sebagai chart pattern. Tapi chart pattern kah, candlestick kah, apakah yang melibatkan tindak balas sesuatu harga itu turun atau naik, reversal atau continuation, itu kita kenali sebagai price action. Oke. Dan akhirnya price membuat penurunan. Dan kenapa price berhenti di sini? Kita mesti tahu. Kenapa price tiba-tiba berhenti di sini? Oke, itu saya akan kongsikan video nanti sebab ini nanti panjang pula video kita nih. Ini kita akan tengok siapa yang ada belajar peraturan supply and demand tuh, kita akan tengok look to the left, kita akan tengok apa price action yang membuatkan price berhenti sampai paras harga di area sini. Oke, dan akhirnya price membuat kenaikan, dan di sini pula berlaku satu base drop ya. Guys, siapa yang ada belajar supply and demand, base supply and demand, pasti orang tahu lah itu. Oke, so sini ada base ataupun saya lebih kenali yaitu saya lebih suka panggil dia ini adalah single candlestick. Oke, single candlestick. Oke, SCS, single candlestick. Dan single candlestick ini adalah base. Oke, base. Dan SCS ini adalah price action. Oke, so apabila price mantul naik ke atas, price masuk terjumpa lah pula zone base ini ya, dan akhirnya price membuat penurunan. Oke, jangan tengok kecil-kecil ya. Kalau kita entry di paling di bawah pun dan price sudah memberi kita 150 pips, jangan ambil kisah jangan ambil pandang remeh ataupun pandang sebelah mata. Ini pips gold dia sangat-sangat tinggi nih. Dan seperti itu juga price mantul naik ke atas, masuk dalam base dan turun balik. Oke, ini nanti saya ceritakan. Di sini ada sedikit channel. Kenapa price tidak mau tembus? Oke, sebab kita coba buat trend line di sini, trend line, dan trend satu candlestick pun tidak mampu membreakout kita punya trend line. So, itu yang menyebabkan price hanya bertindak balas, turun naik. So itu price action juga. Dan trend line ini bukan price action ya, ini adalah indicator tools ataupun boleh juga dikenali sebagai indicator tools lah, lebih sesuai ya. Dan akhirnya berlaku satu fake out sini. So kita reading market sekarang ya, reading market fake out sini. Kenapa membuat fake out? Ya sudah pasti sebab price masih berada dalam kedudukan zone entry kita sini. Bukan kita saja, semua orang pasti akan membuat sell di sini.
dan akhirnya price terus membuat penurunan. Nah, ya kita kasih zoom. Disinilah bermulanya satu lagi price action. Siapa yang nampak price action di sini? Oke. So kita ada base untuk kita membuat buy, base untuk kita membuat buy, ataupun zone entry buy, ataupun base untuk buy. Lebih mana-mana saja istilah itu tidak penting. Apa yang penting adalah pemahaman kamu. Oke. Kenapa pula ada base entry buy di area sini? Oke, di sini kita ada Quasimodo. Oke, Quasimodo kepalanya di bawah. Oke. Low low, low high, low low, dan terus high. So kalau kamu belum paham strategy market, kamu pergi tengok dulu saya punya video di playlist, banyak saya fungsikan itu. Oke, so kita pasti akan membuat buy di sini dan sampai di mana? Seperti biasa kita ada single candlestick, guys. Single candlestick ada di sini, dan ataupun kita ada base di sini. Disinilah juga adalah poin untuk kita punya poin yang kedua kita. Kamu boleh cek out gambar ini. Poin kedua adalah supaya kita boleh mengetahui para stop loss dan take profit kita. Dan kita akan membuat buy, dan ya sudah pasti kita akan membuat TP di area sini. Oke. Sekejap ya. Oke, TP 1 dan TP 2. Tapi kita entry di mana? Di sini ya. So sekarang kita sudah entry buy. Oke, saya sudah entry pada hari Jumat, dan so far price sudah mantul sebanyak 80 lebih pips kalau tidak silap. 82 pips. 82 pips hingga 83 pips. Dan TP saya sampai 100 pips saja. Kalau tembus 140 cukup. Jangan demand banyak. Sebab apa? Kalau kita tidak ambil take profit di sini di base TP kita ini ataupun di single candlestick nih, kalau kita tidak ambil di sini base untuk sell, sekiranya price membuat penurunan dan kita akan PH, guys. Kita akan kena musibah, guys, kalau kita. Oke, so inilah kebanyakan orang rugi. So kamu mesti tahu di mana paras kamu membuat entry, sama ada sell atau buy. Kamu mesti wajib tahu juga di mana paras untuk TP dan SL, melainkan ada news. Oke, kalau ada news, paham-paham lah kan. Kalau setakat 200 pips, 300 pips tuh sekejap saja itu. Paham-paham aja lah. Oke. Nanti saya akan kongsikan lah lo tuh. Oke, so saya akan membuat buy di sini. Oke. So, di sini sudah kita sudah mengetahui TP kita di sini dan SL kita di mana? Ya sudah pasti di bawah support. Nah, SL kita ini. Oke, kita sudah tahu kan. Nah, itulah kebaikan dia kalau kita sudah tahu reading, membaca market. Oke, so ini SL kita. Kenapa mau letak SL di sini? Sekiranya price tembus, oke, dari sini ya. Sekiranya price tembus, so kita akan SL dan kemungkinan besar price akan membuat lagi lower low, guys. Ya, seperti ini. So lower low yang baru. Dan kenapa pula di sini berlaku high? Di area sini adalah decision point. Itu nanti kamu belajar ya. Nanti saya akan kongsikan juga, oke. So, jangan kita masuk nanti kamu pening pula. Kita akan lebih fokus kepada setup saya nanti. Saya tidak mau rugi nih. So kita akan fokus pada setup yang saya buat, yaitu buy sampai di area sini, TP pertama dan TP kedua. Oke, begitu. Simple. Dan disitulah juga terwujudnya poin yang ketiga, kita boleh membuat analisis ataupun kita boleh membuat andaian pergerakan harganya seperti inilah.
Kita sudah membuat andaian sekiranya berlaku QM, kita ada zona buy entry, ya sudah pasti kita punya andaian adalah price akan uptrend ataupun price akan mantul naik ke atas ataupun terbang naik ke atas sampai di base ini TP. Dan kalau price membuat penurunan, kita jangan buy di area sini ya, kita follow sell di area sini. Oke, itu nanti saya akan ajar lah. Oke, nanti saya akan kongsikan cara-cara dia. Apa yang pasti untuk poin yang pertama, kenapa kita perlu banyak tahu, kita perlu banyak belajar tentang price action. Pertama sekali kita beli reading market. Oke, saya reading market daripada sini ke sini. Kedua, kita boleh tahu SL kita dan TP kita boleh tahu. Dan ketiga, kita boleh membuat analisis ataupun kita boleh membuat andaian pergerakan harga semasa. So, saya akan expect price akan membuat buy. Begitu. So simple. Kalau kamu mau ambil kelas forex, kamu boleh DM saya dalam nomor saya di bawah tuh, dan kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Daripada saya bawa perempuan. See you guys. Bye bye.